quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Mukhtarul Hadits Syarif karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sampailah kita kepada pembahasan hadis yang ketujuh. Bi sanadin muttasilin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basyiril masya'ina fid dhulami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud. Hadis yang ketujuh disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, basyiril masyai, berikan kabar gembira kepada mereka yang banyak berjalan ilal dzulami fid dzulami, di dalam kegelapan, ilal masajid, menuju masjid-masjidnya Allah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang banyak berjalan mondar-mandir di dalam kegelapan sekalipun menuju masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tammi yaumal qiyamah. Kabar gembiranya adalah mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna ada di hari kiamat. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu ta'ala anhu wa. Yang pertama bisa kita pahami dari hadis ini, yang pertama adalah dianjurkan buat kita untuk memperbanyak jalan menuju tempat-tempat yang baik, lebih-lebih menuju masjid dalam rangka sholat berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami Allah mencatat pahala atas apa yang mereka melakukan, atas apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia, wa atharahum, dan bekas-bekasnya mereka. Apa wa atharahum? Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, khutahum ila nahwil masjid. Wa atharahum itu maksudnya adalah langkah-langkah kaki manusia menuju masjid. Sebagian salaf seringkali mereka kalau pergi ke masjid menyingkat atau memperpendek langkah, sehingga setiap langkah semakin mereka jauh ke masjid, semakin pendek langkahnya, semakin banyak pahalanya. Jadi bukan jalan normal begini kalau pergi, kalau pulang jalan normal. Dan yang dicatat oleh malaikat bukan hanya ketika berangkat, pulangnya pun juga dicatat pahala.
Cuman karena berangkat ini adalah menuju kebaikan, az-zahab ilal khair, az-zahab ilal masjid, pergi menuju masjid itu adalah dalam rangka taat, maka pilih jalan berangkat yang panjang, sementara jalan pulang yang lebih pendek daripada jalan berangkat. Dan ketika berangkat, banyak para salaf mereka memperpendek jarak langkahnya. Tujuannya apa? Semakin banyak langkah berarti. Semakin banyak langkah berarti semakin banyak pahala bagi mereka. Nah, ini yang pertama. Banyak melangkah dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kemudian yang kedua, dari hadis ini juga kita dianjurkan untuk banyak sholat berjamaah. Sholat berjamaah khilaf di antara ulama. Ada yang berpendapat sholat berjamaah itu fardul ain. Kenapa? Nggak ada satupun riwayat Rasulullah itu sholatnya sendirian. Ada lagi yang berpendapat sholat berjamaah itu fardu kifayah. 1-2 orang melaksanakan satu kampung gugur dosa bagi yang lain. Ada lagi yang berpendapat sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah. Khilaf di antara ulama. Cuman yang jelas, sekalipun kita ikut pendapat yang mengatakan itu adalah sunnah, jangan sampai kita menganggap enteng sunnahnya Nabi SAW. Cukup bagi kita motivasi untuk istiqomah menjalankan sunnahnya Nabi. Apalagi sunnah-sunnah tersebut adalah sunnah-sunnah yang muakkadah, sunnah-sunnah yang seumur hidupnya Nabi nggak pernah ditinggal sama Nabi. Fil hadar wa fis safar, mau dalam keadaan mukim atau beliau ketika dalam keadaan musafir, mau dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW nggak pernah ninggalkan sholat berjamaah. Jangan ngentengno sholat berjamaah. Cukup bagi kita motivasi adalah kalau kita melaksanakan sunnah tersebut Nabi senang. Wis cukup wis. Gak usah pahala wis. Apalagi ditambahi pahala. Cukup motivasi buat kita untuk istiqomah sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah Rasulullah senang. Cukup bagi kita untuk menjauh dari perkara yang dimakruhkan, apalagi yang diharamkan. Penghalang dari apa yang dimakruhkan adalah Rasulullah nggak senang. Wis titik. Itu paling enak sudah. Jangan bicara hukum, tapi bicara adab. Kalau bicara hukum, seolah-olah al-ilm fauqal adab. Enggak, al-adab fauqal ilm. Memang al-ilm qabla al-adab. Belum beradab harus punya ilmu dulu. Gimana caranya kita beradab kalau kita nggak punya dasar? Tapi kapan dua-duanya ada, al-adab fauqal ilm. Adab lebih diutamakan daripada ilmu. Kenapa? Kalau cuma sekedar ilmu, oh makruh, oh sunnah, oh dilakoni gak dosa, oh ditinggal gak dosa. Iya benar, tapi adabnya di mana? Adabnya di mana? Orang Rasulullah seneng kok. Rasulullah nggak seneng kok. Di mana? Hatinya di mana? Itu mengaku cinta sama Nabi, berharap syafaatnya Nabi. Apa yang disuka sama Nabi nggak dilakukan. Apa yang dibenci oleh Nabi dilakukan. Mana adabnya? Di gambaran. Jangan ngenteng sunnah. Apalagi sunnah sekelas sholat berjamaah yang banyak ulama berpendapat sholat berjamaah hukumnya adalah fardul ain. Kalau seandainya tidak ada fadilah keutamaan sholat berjamaah kecuali hanya aminnya kita bareng sama aminnya imam, kemudian dibarengi dengan aminnya para malaikat, cukup sudah. Bayangkan doanya kita, aminnya kita, gara-gara diamini oleh para malaikat, maka aminnya kita menjadi amin yang makbul. Menjadi amin yang makbul. Ihdinas siratal mustaqim, makbul. Siratal ladzina an'amta alaihim, makbul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makbul. Gara-gara aminnya kita kapan bareng dengan aminnya imam? Dibarengi dengan aminnya malaikat. Karena itu sunnah bagi imam kapan waladdallin untuk membarengi dengan aminnya makmum. Begitu juga sunnah bagi makmum, jangan terburu-buru mengamini Fatihahnya imam kecuali dalam keadaan bareng.
Kenapa? Kalau bareng maka aminnya malaikat juga bareng. Ojo disi, mau imamnya, mau makmumnya jangan mendahului. Kenapa? Eman, fadilah takmin itu adalah fadilah yang azimah, fadilah yang jazilah, fadilah yang agung. Kata ulama, cukup kalau seandainya ini sebagai fadilah daripada sholat berjamaah, cukup sudah. Tapi bukan hanya itu, tidak hanya itu fadilahnya orang sholat berjamaah. Kata ulama, orang sholat berjamaah itu sama seperti air yang lebih dari 2 kullah. Gak gampang dihukumi najis, gak gampang-gampang dihukumi najis. Begitu juga sholat berjamaah, gak gampang-gampang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mungkin imamnya khusyuknya dalam Fatihah, mungkin ada makmum yang satu khusyuknya dalam rukuk, mungkin ada makmum yang kedua khusyuknya dalam iktidal, mungkin ada makmum yang ketiga khusyuknya dalam sujud dan seterusnya. Itu digabung semuanya. Digabung semuanya. Kata ulama, Allah terlalu loman untuk menerima sholat sebagian orang dan menolak sebagian yang lain, padahal mereka sujud di waktu yang sama, di tempat yang sama. Kalau kita kadang-kadang perhitungan, kadang-kadang perhitungan. Tapi kalau Allah nggak perhitungan, satu diterima, semuanya diterima oleh Allah. Semuanya diterima. Ini kan solusi buat kita. Kapan kita bingung sholatnya kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satu cara agar memastikan sholat kita diterima, berjamaah. Berjamaah. Nggak khusyuk, nggak diterima sama Allah, walaupun sah. Malah sebagian sufi berpendapat khusyuk termasuk syarat sahnya sholat. Nggak khusyuk nggak sah. Cuma diterima, nggak sah, batal. Tapi kalau kita ikut mazhab Syafi'i yang muktamad, enggak, sunnah khusyuk itu. Tapi juga merupakan syarat gabulnya amal, syarat gabulnya sholat khusyuk tadi itu. Repot buat orang seperti kita ini khusyuk. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu arda, minimal kita khusyuk di 3 tempat. Pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak, yang pertama wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kenapa? Jangan sampai bohong. Wajjahtu wajhiya tapi pikirannya kemana-mana. Ini biar nggak dicatat sebagai orang yang berdusta. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya memohon, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Yang ketiga adalah sholawat kepada Nabi ketika tahiyat akhir. Sholawat kepada Nabi ketika tahiyat akhir. 3 posisi ini jangan sampai kita nggak khusyuk. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Repot buat kita untuk khusyuk, tapi terus nggak diterima dong sholatnya kita. Berjamaah diterima oleh Allah. Dilihat pertama kali imamnya. Kalau imamnya pantas untuk diterima sholatnya, berkatnya imam yang lain diterima oleh Allah sholatnya. Makanya kalau kita ini sholat misalkan, sholat berjamaah tadinya, ternyata ada sholat yang kedua, imamnya yang kita husnudzon sama beliau orang soleh. Sholat lagi. Kenapa? Tadi sholat biasa. Kalau ini sholat di belakangnya orang yang kita husnudzon sama dia adalah orang soleh. Wah, otomatis alamatul gabulnya, tanda diterimanya amal lebih gede. Diulangi lagi. Tapi cukup sekali ngulanginya. Nggak bisa. Nanti ada orang soleh lagi. Kecuali kalau niat qadha. Jadi i'adatus shalah hanya bisa sekali pakai. Sholat lagi boleh. Tapi cuma sekali tok, nggak bisa berkali-kali. Kecuali kalau dia sholat yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya diniati qadha. Ya boleh, berarti bukan i'adatus shalah. Cuman kalau kita niat mengulangi sholat, sudah sholat, ada orang soleh, kita ikut berjamaah, jangan lupa kalau menjadi imam diniati imaman. Wajib hukumnya niat imaman dalam sholat mu'adah bagi imam. Adapun bagi makmum jelas wajib. Kenapa? Mengikat sholatnya dengan sholatnya imam, wajib niat makmuman. Jelas itu sudah. Nah bagi imam jangan lupa untuk niati imaman. Sama seperti sholat Jumat. Kapan sholat Jumat imamnya nggak niat imaman, wah batal sholatnya imam. Nggak berpengaruh tapi terhadap sholatnya makmum. Batal sholatnya imam tidak mempengaruhi sholatnya makmum. Misal sholatnya imam batal gara-gara apa? Ada najis, dia wajib ngulangi. Makmum gimana? Ya nggak wajib ngulangi. Batalnya sholatnya imam tidak mempengaruhi
daripada sholatnya makmum secara umum, walaupun ada mustathniyat, ada pengecualian-pengecualian. Nah, jelas ini ya. Kalau imamnya pantas diterima sholatnya, wes gara-gara imam yang lain diterima. Imamnya nggak pantas, maka dari soft yang pertama dilihat satu aja ada yang pantas diterima semuanya. Lihat, ini kan solusi buat kita. Ojo nyenteng no sunnah, apalagi sunnah yang nggak pernah ditinggal sama Nabi, apalagi sunnah yang jadi solusi buat kita. Bingung sholatnya diterima atau tidak, tapi nggak sholat berjamaah, goro berarti bingungi. Bohong berarti bingungnya dia. Bingung ya apa bib sholatku bib diterima apa enggak? Sholat berjamaah apa enggak ya goro berarti. Bingungmu goro. No, ada solusi kok. Sama seperti orang, ya apa bib aku lorong ini diombe apa enggak obati? Enggak, oh ya goro berarti. Sama. Sakit dikasih obat gak diminum. Masuk angin, keluar malam gak jaketan. Bunuh diri, sama. Kita bingung sholatnya kita antara diterima atau ditolak. Jangan ninggalkan sholat berjamaah. Dalam Hasyiah As-Sawi, Al-Imam Ahmad As-Sawi, kan kalau kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang kita dengar imam itu kalau baca iyyaka na'budu, jadi ada jedanya sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena ada riwayat sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Syati dalam Syarah Yaqut. Ada setan namanya Kanak dan Kanas. Jadi seolah-olah kita ini iyyaka na'budu, seolah-olah kita ini nyembah kanaknya. Wa iyyaka nasta'in, seolah-olah kita ini minta tolong kepada setan yang namanya Kanas. Jadi mengelabui, setan mengelabui bacaan Fatihahnya kita. Tapi tidak masalah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada masalah. Bukan hadis kok, enggak dilarang. Cuman jangan heran kalau ada orang baca iyyaka na'budu, kan itu dua kata yang terpisah sebetulnya. Bukan ka na'budu itu gandeng tulisannya, iyyaka baru na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu wa nasta'in, kami beribadah, kami meminta tolong. Siapa kami ini? Kadang-kadang kita sholat sendirian misalnya, kami tetap kita bacanya na'budu, tetap bacanya nasta'in, bukan a'budu asta'in. Loh, karena saya sholat sendirian, masa kami lah, saya sendirian kok na'budu nasta'in, kan nggak pas. A'budu asta'in, enggak, tetap na'budu wa nasta'in. Cuman kalau kita sholat berjamaah, na'budu wa nasta'in itu kita jamaah. Bayangkan kalau jamaah itu lebih dari 40. La yajtami' arba'una nafaran min ummati illa wa fihim waliyyun lillah. Enggak kumpul 40 orang di antara umatku kecuali salah satu di antara mereka adalah walinya Allah. Satu sudah kumpul di majlis Jumatan, sholat Id, majlis misalnya, kok lebih kok 40. Jaga adab. Jangan-jangan kita ini kesalah adab sama orang yang walinya Allah, kita nggak tahu. Jaga adab, jaga husnudzon, wis. Lah kalau sudah sholat berjamaah 40 orang berarti na'budu wa nasta'in. Kita menisbatkan ibadahnya kita, permintaan tolongnya kita kepada Allah dengan orang yang soleh tadi itu, si wali tadi itu. Katut. Kalau enggak, misal nggak sampai 40, maka dikatakan na'budu wa nasta'in. Na'budu wa nasta'in itu menyatu dengan sholat atau ibadahnya dan doanya orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya kuat. Bahkan juga menyatu dengan malaikat. Wis, pokoknya kalau sudah sholat berjamaah ini gak ono rugi nih. Enggak ada ruginya sama sekali. Eman-eman kalau kita ini kapan sholat nggak sholat berjamaah. Mudah-mudahan dikasih istiqomah kita jalan Allah. Nggak gampang memang, nggak gampang. Istino ping 5 hari. Istino pisan sih gampang ya, istino ping 5 subuh berjamaah, zuhur berjamaah. Tapi ya itu tadi, mikir kalau kita mau ninggalin sholat berjamaah itu, ya Allah, sholat dunia ini diterima. Yakin Rasulullah aja pasti sholatnya diterima. Nggak pernah sholatnya sendirian. Naam. Pernah dikatakan, diceritakan Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, Sahib Ratib, kepaten anak. Waduh, yang nyambangi beliau, takziah kepada beliau banyak, ulama gede kepaten anak. Waduh, yang nyambangi luar biasa. Ditegur, yang nyambangi, yang takziah ini semuanya ditegur sama Al Habib Umar.
kalian ini ya, betapa menganggap rendah musibah agama daripada musibah dunia. Duh, kenapa, Bib? Saya kepaten anak musibah dunia. Saya yakin kalau saya ketinggalan sholat berjamaah, saya yakin jenengan gak ada yang takziah sama saya. Kepaten anak akeh sing takziah. Kapan saya kehilangan fadilah berjamaah, ka ono sing takziah. Berarti jenengan ini semuanya lebih mengutamakan, menomorsatukan, menganggap besar musibah dunia daripada musibah agama. Orang dulu itu dikatakan di Ihya, orang kalau ada di antara ulama orang soleh yang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam di takziah terung dino, a'lamallahu ajroh al-baqo lillah. Ketinggalan takbiratul ihram turut berduka cita di takziah terung dino. Ketemu orang lain turut berduka cita, ketemu orang lain bela sungkawa, berduka cita, bela sungkawa, telung dino. Kalau ketinggalan sholat berjamaah total, wah, hitung dino. Dalam tanda kutip ditahlili. Turut berduka cita, turut bela sungkawa, turut. Kalau sekarang tahlil dewi-dewi bisa. Kenapa? Ya sudah, enggak ada sholat berjamaah. Yo, turut berduka cita sama dirinya sendiri sudah. Kan kita tahu ya bahwa apa namanya? Sholat berjamaah itu tafdhulu ala sholatil fardhi bisab'ina. Bisab'in wa 20 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Jelas. Tapi bukan berarti kalau kita sholat sendirian pitulikur itu nyamai dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat. Nggak bisa dihitung seperti itu sudah pahala itu. Nggak bisa dihitung model begitu. Sampai pernah diriwayatkan ada seorang ulama, orang yang soleh, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Nggak pernah, bertahun-tahun. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, bisa dibaca Musayyib, bisa dibaca Musayyab. Mantunya Abu Hurairah, Sa'id bin Musayyib. Kata ulama, afdalut tabi'in mukhtalaf. Ya, siapa sih paling afdalnya tabi'in itu? Murid-muridnya sahabat yang paling afdal ini siapa? Khilaf di antara ulama. Ada yang berpendapat ada yang berpendapat Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Selalu melazimi Abu Hurairah dan bahkan diambil mantu. Ada yang berpendapat Hasan al-Basri. Ada yang berpendapat Uwais al-Ghurni. Khilaf di antara ulama. Sa'id bin Musayyib itu 50 tahun nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, bahkan nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Sampai dikatakan oleh ulama, semasa hidupnya Sa'id ibnul Musayyib ini, Sa'id ibnul Musayyib nggak pernah melihat wajahnya jamaah yang lain, dan jamaah yang lain nggak pernah ngelihat wajahnya Sa'id bin Musayyib. Dalam artian kalau sudah di masjid. Kenapa? Tekoin di sini. Jadi jamaahnya cuma ngelihat tengkuknya Sa'id bin Musayyib. Ini kiasan ya. Kenapa? Wajahnya secara umum jamaah nggak ada yang melihat sudah. Kenapa? Tekoin di sini. Dan metu ini paling keri. Jadi sudah kosong, baru Sa'id bin Musayyib keluar. Jadi wajahnya nggak pernah dilihat dan nggak pernah lihat wajahnya orang lain. Kalau sudah di masjid. Ini pernah diceritakan ada satu orang soleh nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Pas sholat isya, waktu isya datang tamu. Waduh, memang afdolnya sholat awal waktu sama melayani tamu, meladeni tamu. Itu lebih afdol meladeni tamu. Kecuali kalau tamu itu ya kondisional lah, tapi secara umum ya meladeni tamu itu lebih afdol. Kenapa? Khawatir kalau kita tinggal sholat isya dia pecah hatinya. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah mafsadah lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Jelas. Wis sibuk meladeni dayo. Ditanya sudah sholat? Sudah. Waduh, tak pikir durung sholat awakmu. Sudah, saya sudah sholat. Wis pulang. Si tamu pulang keliling. Nyari masjid yang dibuka, barangkali ada orang sholat sendirian keliling. Nggak ada, ketemu orang sudah sholat. Sudah sholat, sudah bingung. Pulang sholat isya begitu likur. Diqodoi 27 kali. Tidur mimpi seperti balapan kuda. Balapan kuda ini wah semakin kencang larinya, semakin diselip sama yang lain. Loh, kok aneh ini? Semakin saya tarik tali kekangnya,
Semakin saya gesu ini kuda dengan kaki saya, kok bukan semakin kenceng, semakin nyelip. Enggak, semakin kenceng iya, tapi tetap diselip sama yang lain. Sampai kuda terakhir nyelip saya, bilang, la tut'ib farosah, wis ojo ngesel-ngesel no jaranmu. Jangan buat capek kudanya kamu sudah. Nggak mungkin kamu bisa nyelip kami. Loh kok iso? Kan kudanya sama, sholatnya sama, tapi sholatnya kamu sendirian. Walaupun 27 kali, sholatnya kami 1 kali, tapi berjamaah. Nggak mungkin iso. Waduh, langsung nangis orang itu. Kenapa? Bertahun-tahun nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Sekalinya ketinggalan karena ngeladeni daya sih Anda. Kalau kita bertahun-tahun ketinggalan sholat berjamaah gara-gara TV, gara-gara game, gara-gara PS, gara-gara futsal, gara-gara nonggo, gara-gara nyangkruk, gara-gara ngerasani. Lek makruh haram. Ini ngeladeni daya sih Anda. Cuman yes terselip gitu aja sudah, kepleset lah istilahnya. Kalau kita kan sengaja nih kalau sholat berjamaah. Ini kepleset, dipikir sholat, dipikir durung sholat ayo. Sudah saya sholat. Waduh, takdim saya pulang, wis nyari. Ya Allah, lihat ya bedanya kita sama mereka. Betul-betul ngeregani, betul-betul ngeregani sama yang namanya sholat berjamaah. 6. Kemudian dikatakan juga termasuk kedoliman. Ada orang dolim sama orang lain, ada orang tuh dolim sama dirinya sendiri. Dolim marang awake dhewe luwih parah daripada dolim sama orang lain. Lebih jelek, lebih fatal. Masih wajar kalau ada orang dolim sama orang lain. Yang nggak wajar itu dolim marang awake dhewe gak wajar. Dan termasuk dolim sama dirinya sendiri, tarku sholatil jamaah, meninggalkan sholat berjamaah secara sengaja. Kenapa? Karena kapan dia meninggalkan sholat berjamaah, dia telah mendolimi dirinya ditafwitil ajr, dengan sengaja dia menghilangkan pahalanya, kehilangan pahala, kehilangan ganjaran. Itu namanya dolim sama dirinya sendiri. Dolim sama dirinya sendiri. Pernah Ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi, buta. Sekali waktu sambat kepada Nabi, ya Rasulullah, Madinah sama Mekah ini beda. Kalau Mekah kan rame ya, Madinah di zaman hijrahnya Nabi masih nggak terlalu rame sebagaimana Mekah. Madinah ini beda ya Rasul, masjidnya jauh, kemudian banyak hewan buas, banyak jalan berlubang atau apa. Saya ini kan buta ya Rasul, boleh nggak saya ini nggak sholat berjamaah? Boleh nggak ya Rasul, saya ini minta udzur nggak sholat berjamaah? Tanya sama Rasulullah, atas semak hayya alas sholah, hayya alal falah. Jauh gimana Ibnu Ummi Maktum? Apakah kamu nggak dengar seruan hayya alas sholah, hayya alal falah? Oh enggak ya, dengar. Cuman jalan ini berlubang, banyak hewan buasnya, sepi, nggak ada yang nuntun, seterusnya, nggak bisa berangkat. Ada lagi riwayat sahabat yang lain selain Ibnu Ummi Maktum, sama buta, minta udzur ninggalkan sholat berjamaah. Pertamanya dikasih udzur oleh Rasulullah, ya wis ojo. Begitu orang ini berpaling pamitan agak jauh sedikit, kamu dengar nggak hayya sholah al falah? Dengar, ya wis lek ngono ojo, saya ralat kata Rasulullah, jangan ninggalkan sholat berjamaah, tetap berangkat. Baru-baru ini viral videonya orang buta jalan dari rumah ke masjid bondo tali. Jadi dari rumah sampai masjid dikasih tali, wis pokoknya kan ada yang nuntun, buta, bondo tali, pokoknya cekelan tali itu tutup masjid, kapan mulai tutup omah, wis sampai segitunya. Lah kita ini normal. Makanya orang itu sholat berjamaah taat itu bukan karena kekuatan fisik, kekuatan iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir. Orang itu bisa memakmurkan masjidnya Allah entah dengan sholat berjamaah atau yang lain atas dasar iman, atas dasar iman. Nah,